rasanya hati saya tercabik-cabik melihat sahabat saya dipukuli, telanjangi, diinjak-injak seperti itu. Ini kelakuan manusia biadab, dan saya mohon kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas dan menyeret pelakunya, karena videonya jelas. Identifikasi pelaku jelas. Harusnya aparat kepolisian tidak sulit untuk membekuk mereka. Mereka harus diberikan pelajaran. Dan saya menduga ini kelompok-kelompok, kalau tidak anarko, sudah pasti kelompok-kelompok X HTI, X FPI, sudah pasti. Kelompok-kelompok yang otaknya sempit, yang tidak mencintai Indonesia. Yang waras tidak boleh ngalah. Dan video ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang waras. Bagi yang tidak waras, lewatkan saja. Audio Jungle. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Hari ini saya membuat breaking news dengan nada marah karena sahabat saya Dr. Ade Armando dipukuli oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di tengah-tengah demonstrasi menolak Jokowi 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan. Nah, sama seperti saya, Ade Armando ini menolak wacana presiden 3 periode maupun penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Sama persis dengan saya. Nah, karena apa yang ingin disampaikan oleh mahasiswa itu sama persis dengan kami, Ade Armando, saya dan teman-teman yang lain, makanya Ade Armando berniat datang memberikan dukungan kepada adik-adik mahasiswa agar wacana 3 periode ini benar-benar ditolak dan tidak diwacanakan lagi. Nah, sudah kita duga ada penyusup-penyusup, kadrun-kadrun yang ada di kegaduhan massa. Terbukti dalam satu Twitter disebutkan, dinarasikan, dipanggil, diumumkan bahwa Ade Armando ada di tengah-tengah massa. Kemudian datanglah sekelompok orang-orang yang kadrun dan otaknya sempit. Mereka menganiaya Ade Armando, bahkan menelanjangi sahabat saya. Saya mengecam keras aksi anarki dari sekelompok manusia yang berkelakuan seperti hewan. Saya mengecam keras. Ini kelakuan yang biadab dan sudah kita duga. Makanya dari awal saya selalu wanti kepada adik-adik mahasiswa, hati-hati jangan sampai disusupi. Dan ini yang jelas, yang menyusup ini adalah kelompok-kelompok orang yang anti pemerintah, kelompok-kelompok kadrun, nggak jelas. Ada kelompok purnawirawan TNI yang hanya segelintir orang, sok bernarasi. Kita tahu kok siapa di balik mereka. Semua disusupi. Ini yang saya khawatirkan, yang saya cegah gitu. Kalau masalah 3 periode sudah final, presiden tidak mau, tidak berminat. Perpanjangan masa jabatan sama persis. Bahkan kemarin Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024. Final. Sahabat Indonesia, saya sedih, sahabat saya, karena beberapa hari yang lalu saya sempat bercengkerama dengan Ade Armando. Kita mempunyai kesamaan yang sama, frekuensi yang sama dalam menjaga Indonesia.
Bahkan kita bernyanyi bersama, bernyanyi Indonesia Pusaka. Kami sangat mencintai Indonesia. Ade Armando sama. Jadi rasanya hati saya tercabik-cabik melihat sahabat saya dipukuli, telanjangi, diinjak-injak seperti itu. Ini kelakuan manusia biadab, dan saya mohon kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas dan menyeret pelakunya, karena videonya jelas. Identifikasi pelaku jelas. Harusnya aparat kepolisian tidak sulit untuk membekuk mereka. Mereka harus diberikan pelajaran. Dan saya menduga ini kelompok-kelompok, kalau tidak anarko, sudah pasti kelompok-kelompok ex-HTI, ex-FPI, sudah pasti. Kelompok-kelompok yang otaknya sempit, yang tidak mencintai Indonesia. Mereka tidak mengerti tentang demokrasi, mereka hanya mengerti tentang anarki. Itu yang di otak mereka. Sahabat Indonesia, saya hanya minta bantuan Anda semuanya, support dan doa untuk sahabat saya Ade Armando. Mudah-mudahan dia segera sembuh, pulih dari luka-lukanya dan trauma yang dideritanya. Kepada istri dan anak Ade Armando, mudah-mudahan tabah, ini cobaan. Dan jujur saya menyayangkan kenapa Ade Armando datang tanpa pengawalan yang memadai, karena kita tahu orang-orang seperti kami, Ade Armando, saya dan lain-lain itu dikenal publik, banyak yang mengidolakan, banyak juga yang membenci kami. Itu kami sadari. Jadi dalam kerumunan massa seperti ini harusnya Ade Armando dikawal dengan ketat. Tapi apapun terjadi, ini tidak bisa kita biarkan. Ini kebiadaban yang ada di depan kita. Ini anarki. Entah itu anarko, entah kelompok-kelompok pendukung HTI, FPI dan sebagainya. Polisi harus mengusut tuntas. Jangan sampai ada pembiaran. Kita tidak mau Indonesia ini berdarah-darah. Kami hanya ingin Indonesia damai. Di bawah Pancasila merah putih kita damai dalam keberagaman. Itu saja yang ingin diperjuangkan oleh saya, Ade Armando, dan kawan-kawan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya, kegeraman saya. Mudah-mudahan Ade Armando segera sembuh, sahabat saya. Kemudian yang kedua, saya berharap pelaku yang sudah teridentifikasi dalam video segera dapat ditangkap, diringkus dan dipidanakan. Harus ada efek jera bagi orang-orang atau kelompok-kelompok yang anti dengan keberagaman dan toleransi. Baik sahabat Indonesia, dengan penuh keprihatinan saya berikan opini ini untuk sahabat saya. Saya persembahkan untuk sahabat saya Ade Armando. Mudah-mudahan dia segera sembuh dan terus berjuang bersama saya dan sahabat-sahabat saya yang lain untuk menyuarakan dalam menjaga Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK. Yang waras tidak boleh ngalah, dan video ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang waras. Bagi yang tidak waras, lewatkan saja. Audio Jungle.